anak-anak Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Masih semangat kan? Hari ini kita? Semangat, Bu. Semangat. Ya Bu, semangat Bu. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau absen dulu nih. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Marina ada? Maghrib. Bu Marina? Masih belum masuk ya? Masih sakit Bu. Oke. Kemudian Hera ada? Hera ada. Hera ada? Ada, Ibu. Ada. Ada Bu. Mansur ada? Hadir, Ibu. Oke, Juni? Hadir Ibu, hadir. Mas? Hadir ya. Hadir, Hera. Ibu. Ya. Dia hadir tidak? Ada Bu, lagi izin belakang. PB? Hadir Ibu. Oke. Soleh? Hadir. Ya. Selain Marina ada lagi yang tidak hadir? Bu, saya belum dipanggil. Oh iya, Sri, maaf Sri, lupa Ibu ya. Siswa baru. Ibu hadir ya? Saya hadir ya Bu. Iya, Nanti iya, di- iya. Hadir Ibu. Nama saya juga belum ada Bu. Sri Enda, Iya. siswa baru, Ibu. Baru pindah. Oh iya, bentar ya Ibu tulis dulu namanya ya. Pindah dari Udah Papua Bu. Bekasi. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau memberikan ya dulu ya, supaya kalian pada saat pelajaran Ibu nanti semangat ya. Dengarkan dulu ya, kalau Ibu bilang nanti kamu tepuk tangan, ada kata tepuk tangan, kalian nanti tepuk tangan ya. Misalnya gini, perkenalkan kami, kita kan kelas 8B ya Nak ya. Perkenalkan kami dari kelas 8B ya. Siapa kita? Kelas 8B, kalian jawab gitu ya. Nanti Ibu tanya lagi siapa kita? Kalian jawab kelas 8B gitu ya. Nah, kemudian kita menyanyikan lagu dengar kalau kau suka kami tepuk tangan, kalian tepuk tangan ya. Gitu ya Nak ya. Kemudian kalau kau suka kami tepuk tangan, kalau kau suka kami tepuk tangan lah. Kalau kau suka kami kelas 8B tepuk tangan. Bisa anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Kalian konsentrasi ya. Iya, Ibu. Yuk, kita mulai. Pertama, perkenalkan kami dari kelas 8B. Ini siapa? Kelas 8. Ibu ulangi. Kalau Ibu bilang Nak, dengarkan. Kalau Ibu bilang ya. siapa ya. kita, kalian menjawab kelas 8B gitu ya. Kemudian kita tanya lagi siapa kita, kalian menjawab kelas 8B. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan kami dari kelas 8B. Siapa kita? 9B. Kelas 8B, nah, kita kan kelas 8. Mana tepuk tangannya? Salam. Oke, kau suka kami tepuk tangan. Tangan lagi. Oke. Kalau kau suka kami kelas 8B. Kalau kau suka kami tepuk tangan. Tepuk tangannya. Oke ya. Terima kasih ya. Untuk hari ini kita tadi Ibu untuk semangat kamu sudah menyanyikan sehingga tidak ada yang ngantuk ya di kelas. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Ini kita masuk mengenai tentang teks berita. Sebelum kalian mengetahui teks berita, Ibu memberitahukan dulu KD yang akan kalian pelajari, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita berita. Apa unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar maupun yang dibaca. Ya, itu adalah KD-nya yang akan kita pelajari. Kemudian gimana? Apa itu teks berita? Sebelum Ibu memberitahukan apa itu teks berita, Ibu mau bertanya, pada saat kalian jalan dari rumah ke sekolah, kalian pernah melihat peristiwa apa? Atau ada terjadi apa di jalan? Ayo, siapa mau menjawab? Ada orang mabuk Bu.
Terus Tabrakan, Ibu. tabrakan. Ada orang Oke. mabuk. Ada orang mabok. Terus Ada Saya mobil lihat yang mogok. jatuh dari sepeda Ibu. iya, terus siapa lagi? Ada mobil mogok Macet, sehingga Bu. menyebabkan kemacetan. Iya. Macet, Bu. Oke. Berkelahi, orang berkelahi, Bu. Iya. Dari yang kalian lihat itu, apakah kalian bisa membuatnya nanti menjadi sebuah berita? Bisa. Bisa. Kejadian itu untuk memberitahukan kepada orang yang tidak tahu. Yang kalian lihat untuk memberitahukan orang yang tidak tahu. Nah, berarti berita itu apa, Nak? Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjawab dulu? Informasi, Bu. Informasi Ya, yang informasi yang disampaikan bagaimana? secara aktual. Informasi Mm-mm, yang sudah pintar, Informasi terjadi. tentang peristiwa atau kejadian yang Sudah sedang terjadi. Iya, pinter ya. Berarti teks berita adalah sebuah teks yang berisi informasi ya, yang menarik ya, faktual, yang menarik dan faktual. Kemudian disampaikan kepada masyarakat, gitu ya. Itu adalah teks berita. Terus kita lihat di dalam teks berita di situ ada unsur 5W1H-nya. Ya. Yang pertama unsur wa, yang kedua unsur wo, atau yang ketiga when, kemudian yang keempat where, yang kelima why, yang keenam how, atau kita bisa juga menyebutkan How. dengan how ya, atau kita bisa juga menyebutkan dengan adik Simba ya. Itu yang bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita lihat tadi katakan apa ya, yaitu apa berhubungan dengan peristiwa yang terjadi. Artinya peristiwa itu harus benar-benar sesuai ya. Kemudian contohnya kita lihat di sini ya. Kata apa, yaitu banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Apa yang terjadi? Yaitu banjir menggenangi 5 distrik dan menewaskan 16 orang. Itu kata untuk unsur apa. Kemudian kita lihat lagi. Nah, masuk unsur ya, siapa. Di sini siapa adalah bisa tokoh pelaku maupun korban, yaitu siapa yang terlibat di dalam peristiwa yang diberitakannya ya. Ini unsur siapa. Kita lihat contoh di dalam kalimatnya. Misalnya di sini warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra ya. Berarti siapa korbannya atau siapa pelakunya, siapa yang diberitakannya, yaitu warga yang di 5 distrik ya. Kemudian kita lihat lagi kata when atau kapan. Kapan di sini adalah waktu terjadinya peristiwa itu yang diberitakan ya. Kita lihat contoh di dalam kalimatnya, itu Kamis 8 Agustus 2019. Itu adalah menunjukkan waktunya bahwa peristiwa itu terjadi atau diberitakan secara langsung ya. Kemudian kita lihat where. Ya, where artinya di mana. Ini mah biasanya namanya di mana, berarti kita menunjukkan untuk kata tempat ya. Berarti peristiwa itu terjadi di mana tempatnya ya. Kita lihat di dalam konteks kalimatnya. Di sini 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Berarti ini terjadinya di India Barat ya. Kemudian kita lihat kata why atau mengapa ya. Ini menunjuk untuk unsur ini untuk memberitahukan kenapa peristiwa itu di dalam berita bisa terjadi. Biasanya ini akibat dari sebuah peristiwa, maka kita menggunakan kata kenapa atau mengapa ya. Tuh. Kemudian kita lihat contohnya. Karena why ya, kata why atau kata mengapa, karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh ya. Ini akibat dari kebijakan pemerintah yang membuka pintu bendungan ya, sehingga
sungai meluap, akhirnya banjir, ya. Kemudian kita lihat lagi unsur yang terakhir adalah unsur how atau bagaimana. Ini adalah sebuah prosesnya, ya. Di mana proses adanya sebuah peristiwa itu ada prosesnya, sehingga di situ diberitakan orang bisa tahu kronologisnya, ya. Kita lihat di sini how, ya, atau bagaimana hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, inilah ya langkah-langkah kenapa bisa peristiwa itu bisa terjadi, ya, yaitu adanya pertama hujan lebat, ya, sehingga banjir, ya, karena banjir maka mengakibatkan ya beberapa orang tewas dan beberapa ribu orang juga, berapa ratus orang juga mengungsi, ya, karena dari pemerintah ya sudah buka pintu bendungannya, ya, sehingga tanpa disadari oleh pemerintah akibatnya malah ke masyarakat, ya. Kita lihat di sini, ya, sudah paham belum kalian yang ibu jelaskan ini? Sudah, Bu. Ya. Ibu mau ya bagikan dulu kertas origami berwarna, ya. Ini masing-masing pegang, ya. Masing-masing pegang di sini, ya. Sebentar. Masing-masing pegang ya kelompoknya. Satu kelompok Mansur pegang. Kelompok 2 Soleh pegang ini, ya. Kelompok 3 pegang, ya. Kelompok 4 pegang, kelompok 5 pegang. Ini Ibu ada origami, ada 5, kebetulan ada 5 kelompok. Ya. Kita lihat, nah, di sini ya Ibu mau menayangkan sebuah video. Bentar ya, Ibu lihat dulu. Ya. 4 orang meninggal dalam sebentar. antara Kalian bentar. Sabtu malam. 4 orang meninggal. Tadi ya Ibu Baru minta minta izin. ini kertas origaminya nanti untuk menunjukkan kepada Ibu bila berita yang kalian buat itu lengkap, ya. Ibu tulis ya. Bila berita yang kamu buat itu lengkap unsurnya, ya, nanti unsurnya nanti Ibu kasih tahu dulu. Ini sebelumnya belum memberitahukan unsurnya tadi ya, unsur 5W1H itu, ya. Ibu mau memberitahukan kalau lengkap unsurnya, kamu tunjukkan warna biru, ya. Cari. Kalau tidak lengkap hanya 5 unsur, kamu tunjukkan dengan warna merah, ya. Kemudian kalau 4 unsur, kamu tunjukkan dengan warna kuning, ya. Kemudian kalau 3 kamu tunjukkan dengan warna hijau, kalau 2 dengan warna ungu, dan kalau hanya 1 unsur kalian menunjukkan dengan warna pink. Sudah jelas? Sudah jelas belum anak-anak Ibu? Jelas, Bu. Nah, Bu. Sudah, Bu. Jaringan uji. aduh. Berikan suaranya mana ya? Ya, anak-anak Ibu ulangi ya. Untuk origami ini Ibu berikan tadi ke kalian. Untuk kalau kalian menunjuk warna, ditulis sana. Kalau warna biru, tunjukkan untuk berita itu lengkap unsurnya, ya, biru lengkap. Kalau merah, ditunjukkan dengan untuk 5 unsur, ya. Kemudian kalau warna kuning untuk 4 unsur, warna hijau untuk 3 unsur, warna ungu untuk 2 unsur, dan warna pink untuk 1 unsur, ya. Oke. Silakan kalian mencoba membuat satu berita berdasarkan tadi, ya, yang Ibu tayangkan video tadi, ya. Itu temanya tentang peristiwa, ya, Nak? Peristiwa tentang apa, Nak? Halo, anak Ibu. Iya, peristiwa tentang apa itu tadi? Kecelakaan. Iya, pintar. Peristiwa tentang kecelakaan, ya. Nah,
Ibu minta kalian membuat satu peristiwa, baik itu mau peristiwa apa saja yang tadi kalian katakan ya, boleh silakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan. Nanti kalian presentasikan ya, tapi sebelum kalian presentasikan, Bu mau tanya dulu nanti nih. Ya, berdasarkan kertas origaminya. Tadi sudah bilang ya masing-masing. Silakan nah, buat. Sudah? Ya, sudah semua menyelesaikan? Sudah, Ibu. Ibu mulainya dulu. Apakah semua membuat tema tentang kecelakaan atau ada tema yang lain? Tapi tetap peristiwa boleh. Saya tidak tentang kecelakaan, Ibu. Tapi tentang Kamu apa, peristiwa. Imas? Peristiwa. Tentang apa, Imas? Peristiwa tentang seseorang yang naik motor diberhentikan polisi. Oh, boleh ya. Ya, pernah terjadi juga ya di wilayah kamu, Imas. Oke, ya. Iya, Bu. Ya, kelompok 1. Ibu minta kelompoknya Mansur. Silakan. Mohon maaf ya Ibu, Ibu Eli mau ke kelas dulu ya, lab dulu ya. Oh, iya, Ibu. Nanti diganti sama HP aja ya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Iya, Ibu. Mangga Bu. Bencana. Ya. Bencana Iya, alam Ibu. Iya, masuk bencana alam. Iya. Boleh. Ya, boleh. Ya, masuk Ibu. Yang lain, kemudian Soleh, bencana apa, peristiwa apa? Peristiwa kecelakaan. Iya, boleh. Joni? Tambah Bu dengan Soleh, kelompoknya Soleh, peristiwa kecelakaan Bu. Lia? Lia Lia main tidur, HP Bu. terus. Sama Bu, Tidak tidur. Jangan tentang tidur. peristiwa tidak Bu, Joni Bikin bohong Bu, tentang apa? tentang Iya, peristiwa tentang kecelakaan apa? Bu. Ya, PB? Bikin peristiwa apa, PB? Bebe lagi makan di belakang Bu. Iya, Pepe makan terus, Bu. Kenapa nggak bilang sih ke Ibu ke belakang? Ya, Hukum Sri dia. mana Sri? Pepe Sri jajan bikin terus, apa, Bu. Sri? Sri bikin apa, Sri? Dia lapar Bu, di kantin Bu. Anak itu ya bandel banget ya. Keluar, bilang-bilang makan. Bisa yuk. Tadi sudah minta Siapa yang izin mau tadi. presentasikan dulu hasil tugas kalian? Ibu tanya dulu. Selain tadi Saya, kita Bu. dulu, sebelum kalian mempresentasikan, Ibu tanya dulu. Yang ada tunjuk semua unsurnya yang tadi Ibu bilang pakai kertas origaminya. Ya, warna Biru. apa tadi Ibu bilang? Biru Warna apa biru. tadi ya? Kalau lengkap, ya. Coba, siapa kelompoknya yang lengkap unsurnya? Ini ya, tunjukkan misalnya ya. Pakai kertas origaminya dibuka. Nah, kalian, Saya Bu biru. oke, pintar Joni ya. Oke, lengkap ya. Ya, dia warna kuning. Joni mah bukan itu mah itu surat nikah, Bu. Joni mah. Siapa udah nikah? Ambil orang tuanya, surat nikah orang tuanya Joni. Ya. Pernikahan dini dia Bu. Oke ya. Lia kuning berarti Lia tidak lengkap ya? Hanya 4 unsur. Saya lengkap Bu biru. Mansur lengkap atau tidak membuatnya? Ya Ibu. Kamu lengkap nggak nak unsurnya yang kamu buat? Tunjukkan Iya. kalau Ini nggak. Ibu Guru tanya, lengkap ke tidak? Bukan Joni. Joni. Bebe, Ini ada Mansur. origami biru Bu. Iya. Saya lengkap. Joni tadi udah biru. Oke. Soleh apa Soleh warnanya? Biru. Ya, Ada lengkap. dua, biru. Mansur? Biru Ibu. Biru, oke. Silakan presentasikan yang lengkap dulu. Dibacakan beritanya, Bu. Tadi kondisi makan di dia. Saya boleh, Bu. Bentar Lia. Oh. Ya, Joni, bentar Mas. Terus Joni. Kemudian peristiwa apa yang terjadi? Ya. Iya, yang hasil kamu buat, kamu apa? Peristiwanya tentang apa? Kamu tadi kan kecelakaan. Itu peristiwanya kejadiannya di Ya mana? Bu, unsur-unsurnya Bu.
Iya, Ya, bukan. Ibu kejadiannya nanya di mana? di desa Radang Bu, Teko, Kabupaten Oke. Riau. Ya, berarti ada tempatnya ya. Kemudian ibu tanya, Iya, Bu. yang kamu buat, waktunya kapan itu terjadinya? Waktunya pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2000. Oke. Oke, pintar ya. Bagus ya. Kemudian ibu tadi mau ada yang Imas katanya tadi tentang peristiwa yang lain. Iya, Bu. Ya. Ya, silakan Imas. Coba bacakan presentasikan sama kamu. Iya, Bu, terima kasih. Yang mau presentasikan karena tadi saya warnanya lain dari yang teman-teman, jadi yang dipresentasikan 5, Bu. Apa, 5, kapan, presentasinya. siapa, bagaimana, dan di mana. Ya, Ya, Bu. silakan. Apa yang diberitakan Ibu Erni naik motor diberhentikan polisi. Kapan? Pada tanggal 10 Agustus 2020. Siapa Ibu Erni? Bagaimana mengendarai motor ditegur polisi? Di mana? Di Pasar Martapura. Kalau disimpulkan, Bu Erni naik sepeda motor diberhentikan polisi pada tanggal 10 Agustus 2022 karena tidak memakai masker. Iya. Jadi unsur mengapanya ya. tidak karena oleh yang lain, Bu. Oke. Saya tidak lengkap. Berarti Terima iya, kasih. terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya itu Imas ya, kelompoknya Imas walaupun tidak lengkap ya, yang dia kekurangan dari hasil yang dia buat ya. Oke. Ada lagi tidak lengkap? Ada lagi yang tidak lengkap? Berarti hanya kelompok Imas ya yang tidak lengkap, yang lainnya lengkap. Oke. Sampai sini yang bisa Ibu sampaikan, tapi sebelumnya kita ambil kesimpulan dulu. Nah, Mansur, kesimpulannya bagaimana hari ini kita? Mansur, jangan bengong Mansur. Ya, kesimpulannya yaitu kalimat berita di sini yaitu kalimat yang memberikan informasi kepada kita semua sebagai pembaca atau pendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, begitu ya. Yang khusus berita tadi itu ada 6, yaitu katakan tadi Ibu Guru bahwa adik Simba, kapan terjadi, siapa, dan mengapa, terus bagaimana. Itu yang kita dari hari ini. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu ya. Kita kasih absen ya. Nah, kesimpulannya artinya begini, nah, kalau kita ingin membuat berita, kita harus mengetahui unsur-unsurnya itu dulu ya. Tempatnya di mana? Untuk mewawancarai kita nanti kan harus tahu dulu ya, narasumbernya siapa, kemudian pelakunya ada korban atau tidak, pelakunya siapa ya. Kita cari narasumber yang tepat di situ ya untuk membuat sebuah berita. Berarti kita mencari wawancara dulu, tapi harus mengetahui unsur tadi ya, adik Simbanya dulu. Itu kita harus paham. Kalau tidak paham untuk adik Simbanya, kita akan susah membuat sebuah berita. Nah ya, makanya ada yang lengkap, ada yang tidak di dalam sebuah berita ya. Selain untuk unsur-unsurnya juga, iya Bu, harus juga paham tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam teks berita. Untuk minggu depan kita akan mempelajari struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup Ibu, Anak-anak mengerti Ibu sampai sini? Sudah paham Bu, sudah cukup Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk Solahuddin, tolong. Ya Bu, baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima Ya, kasih. terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus ya Ibu